telah membahas pada dosen dan telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi etika dalam hubungan guru dengan stakeholder dan juga untuk mahasiswa dan teman-teman yang telah berpartisipasi pada pagi hari ini untuk menanyakan dari presentasi kami pada pagi hari ini. Di sini saya dari Persemoral sebagai moderator serta pemateri, dan dengan saya sebagai pemateri. Baik, di sini kami mau bawa materi yaitu mengenai etika dalam hubungan guru dan stakeholder. Pertama yaitu konsep dasar etika guru, di mana etika profesi guru adalah norma prinsip moral dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam menilai tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk, serta dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjalankan profesinya berdasarkan etika profesi, yaitu aturan dan nilai yang mengatur perilaku guru dalam pembelajaran maupun kehidupan bermasyarakat. Etika profesi guru bertujuan untuk menjaga martabat, tanggung jawab, dan profesionalisme guru sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Etika guru tidak hanya terbatas pada hubungan dengan murid di dalam kelas, tapi juga mencakup interaksi dengan sesama rekan kerja, kepala sekolah, dan masyarakat luas. Hubungan yang baik antara guru dan murid akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Hubungan yang harmonis dengan rekan kerja akan menciptakan kolaborasi yang efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara itu, hubungan yang baik dengan kepala sekolah dan masyarakat akan membangun hubungan yang kuat untuk pelajar sekolah. Next, di sini kita membahas tentang stakeholder dalam pendidikan. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus memberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu ada kompetensi guru dalam perspektif etika guru, di mana kompetensi kepribadian yaitu ada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pada penjelasan pasal 8 ayat 3 butir B dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Indikator kompetensi kepribadian menurut Zakia Darajat yaitu guru hendaknya menciptakan jabatannya sebagai guru. Baik, yang kedua yaitu guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya, di mana anak-anak tajam pada pandangannya terhadap perlakuan guru yang tidak adil. Para pendidik lebih yang masih muda itu sehingga bersikap terima kasih. Pendidik yang laki-laki lebih memperhatikan anak perempuan yang cantik atau yang pandai daripada bagian hal lain. Hal ini jelas tidak baik dan tidak adil, sebab itu pendidik harus memperlakukan sekalian peserta didik dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu guru hendaknya berlaku sabar dan tenang. Para pendidik seringkali merasakan kekecewaan karena muridnya kurang mengerti apa yang diajarkannya. Murid-murid yang tidak mengerti kadang-kadang menjadi pendiam atau sebaliknya membuat keributan. Hal ini sudah terang mengecewakan guru atau malah mungkin menyebabkan putus asa. Dalam keadaan demikian, guru harus tetap tabah dan sabar sambil berusaha mengidentifikasi permasalahan dengan tenang. Yang keempat yaitu guru harus berwibawa. Ada pendidik yang apabila peserta didik ribut dan berbuat seenaknya, lalu pendidik merasa jengkel, berteriak sambil memukul meja. Ketertiban hanya dapat diciptakan dengan kekerasan, tetapi ketertiban karena kekerasan senantiasa bersifat semu. Pendidik yang semacam ini tidak berwibawa. Selanjutnya ada juga pendidik yang saat ketika ia memasuki ruang kelas dan menghadap dengan tenang pada murid-muridnya lagi ribut, segera kelas menjadi tenang. Yang kelima yaitu guru harus gembira. Seorang pendidik yang gembira sudah pasti memiliki sifat humor, suka tertawa dan suka memberi kesempatan tertawa pada anak-anak. Dengan senyumannya dia memikat hati anak-anak. Sebab apabila pembelajaran diserangi oleh humor, gelak dan tertawa, supaya jam pelajaran terasa pendek saja. Pendidik yang gembira biasanya tidak lekas kecewa. Yang selanjutnya guru harus bekerjasama dengan guru lain. Pendidik merupakan manusia yang tak lepas dari kekurangan atau kehilapan. Didik bukanlah manusia yang sempurna.
dan di mana kerjasama yang baik antara pendidik lebih berharga daripada gedung yang mulia dan alat-alat yang cukup, sebab apabila para pendidik saling bertentangan, anak-anak akan bingung dan tidak tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Oleh karena itu kerjasama antara pendidik itu sangat penting. Selanjutnya bekerjasama dengan masyarakat. Pendidik seharusnya memiliki pandangan jauh ke depannya. Dia harus bergaul dengan segala golongan manusia dan secara aktif berperan serta dalam masyarakat supaya sekolah tidak terpencil. Sekolah hanya dapat berdiri di tengah-tengah masyarakat apabila para pendidik rajin bergaul, suka mengunjungi orang tua murid, memasuki perkumpulan-perkumpulan serta dalam kejadian yang penting dalam lingkungannya, maka masyarakat akan rela memberi sumbangan kepada sekolah berupa gedung, alat hadiah jika diperlukan. Selanjutnya, yaitu ada menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian seorang guru meliputi menghadapi peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat, istiadat, daerah asal dan gendernya. Yang kedua, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut. Hukum dan sosial berlaku dalam masyarakat dan budaya nasional Indonesia yang beragam. Selanjutnya, berperilaku jujur, tegas dan manusiawi. Yang keempat, berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Yang kelima, berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. Selanjutnya, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, ahli dan berwibawa. Selanjutnya, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri, bekerja mandiri secara profesional, memahami kode etik profesi guru, menerapkan kode etik profesi guru, berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. Selanjutnya adalah kompetensi sosial, di mana menurut PRI nomor 74 tahun 2008 tentang undang-undang guru dan dosen sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 28 ayat 3, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial ini penting sekali bagi seorang guru dalam menjalani interaksi sosial, bahwa dengan kompetensi sosial dalam berkomunikasi pembicaraannya enak didengar, tidak menyakitkan, pandai berbicara dan bergaul, mudah bekerja sama, menyabar dan tidak mudah marah dan tidak mudah putus asa dan cerdas mengelola emosinya. Adapun indikator kompetensi sosial itu indikator kompetensi sosial dapat dilihat di dalam PPRI nomor 74 tahun 2008 tentang guru dan dosen sebagaimana termuat pada bab 2 pasal 3 ayat 6. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulisan atau isyarat secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, pemimpin satuan pendidik, dan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat bersama. Yang pertama yaitu etika guru terhadap diri sendiri, di mana menjadi guru memerlukan ketulusan, keikhlasan, dan kesiapan menjalani tanggung jawab, baik suka maupun duka. Guru diibaratkan sebagai lilin yang berkorban demi memberi manfaat bagi orang lain. Kinerja guru sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Suasana yang baik dapat meningkatkan produktivitas, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung seperti kesejahteraan rendah, beban administrasi tinggi, dan minimnya dukungan dapat menghambat kinerja guru. Guru yang berkomitmen ditandai dengan kesediaan berkorban, motivasi tinggi, dan terus mengembangkan diri. Oleh karena itu, profesi guru menuntut kesabaran, dedikasi, dan pengabdian penuh dalam dunia pendidikan. Adapun ciri-ciri guru yang berkomitmen terhadap profesi yaitu guru siap berkorban demi mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, guru memiliki motivasi besar untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan keberhasilan pendidikan, mengembangkan diri, pandai bersyukur dan sehat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai etika
etika guru terhadap peserta didik yaitu membawakan ayat saya. Dan ini saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika guru terhadap peserta didik. Nah, jadi etika guru terhadap peserta didik merupakan bahwa menekankan bahwa guru harus menjadi teladan dalam setiap sikap dan perilaku. Jadi keteladanan ini tercermin melalui penampilan yang sopan, sikap yang objektif, terbuka terhadap kritik, serta mampu menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut penting karena dapat membuka kepercayaan dan membentuk karakter peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu menyadari bahwa perilaku yang ditunjukkan akan sangat mempengaruhi sikap dan kepribadian siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, guru dituntut untuk konsisten dalam bersikap positif dan lingkungan sekolah. Nah, adapun kualitas keteladanan guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesesuaian karakter guru dengan peserta didik, tingkat wibawa atau prestis yang dimiliki guru di mata siswa, kemudian serta adanya penghargaan atau pengakuan terhadap peran guru sebagai model. Dengan begitu, etika guru yang baik akan mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selanjutnya ada etika guru terhadap peserta didik. Jadi etika guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan adil bagi peserta didik. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan karakter, latar belakang maupun kemampuan dan kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada menjaga batas profesional, tidak mempermalukan, tidak memihak, tidak menyentuh area pribadi tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang ketiga, memberikan penilaian objektif, transparan dan dapat dijelaskan. Kemudian yang keempat itu ada melindungi data pribadi, nilai, kondisi keluarga dan masalah siswa. Kemudian yang kelima ada membangun kelas bebas kekerasan, perundungan, diskriminasi dan intoleransi. Selanjutnya ada etika guru terhadap rekan sejawat. Nah, jadi di sini etika guru terhadap rekan sejawat menekankan pentingnya sikap profesional dan hubungan kerja yang harmonis. Guru perlu saling mengenal dan memahami kepribadian, menjalani komunikasi yang baik, serta persaingan tetap positif dan sehat. Kemampuan mengelola konflik juga menjadi salah satu hal yang penting agar hubungan kerja tetap kondusif. Kemudian dalam praktiknya guru harus mengedepankan sikap saling menghormati, bekerja sama dan saling mendukung. Nah, selain itu penting untuk berbagi pengetahuan, menghargai perbedaan pendapat serta menyampaikan kritik secara membangun tanpa menyinggung perasaan rekan kerjanya. Nah, guru juga dituntut untuk menjaga etika komunikasi, tidak mengambil kredit atas kerja orang lain, serta menunjukkan sikap sopan dan profesional dalam setiap interaksi. Dengan begitu, etika tersebut di lingkungan kerja di sekolah akan menjadi lebih positif, harmonis dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Di sini ada etika guru terhadap rekan sejawat, yang dimana yaitu saling menghormati antara sesama guru dalam lingkungan kerja. Kemudian mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat ada menghargai keanekaragaman pendapat dalam diskusi maupun pengambilan keputusan. Yang kelima, mengedepankan kritik yang membangun demi perbaikan bersama. Yang keenam, mendukung kesuksesan rekan sejawat dalam pembangunan profesional. Kemudian yang ketujuh, tidak mencuri kredit atau hasil kerja orang lain dan tetap menghargai kontribusi rekan kerja. Kemudian yang kedelapan, menjaga sikap pribadi dan profesionalisme dalam setiap interaksi. Kemudian yang sembilan, menjaga keberhasilan dan kerapihan sebagai bagian dari sikap profesional. Kemudian yang 10, menjaga kesopanan dan etika dalam berbicara kepada sesama rekan kerja. Kemudian ada etika guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Jadi ada etika guru terhadap wali peserta
atau peserta didiknya. Kemudian selain itu, guru juga berperan dalam membantu wali peserta didik untuk proses pendidikan sehingga tercipta sinergi antara sekolah dan keluarga. Sikap profesional, sopan, dan penuh tanggung jawab sangat diperlukan dalam setiap interaksi wali dan peserta didik. Guru juga harus mampu menempatkan dirinya sebagai teladan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan begitu, akan terbangunnya kepercayaan antara guru, peserta didik, dan wali peserta didik yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya proses pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian ada etika guru terhadap masyarakat. Jadi etika guru terhadap masyarakat ini tercermin dari kemampuan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat, menjalin komunikasi yang baik, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Guru juga diharapkan bisa berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian sosialnya. Peran ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya bertanggung jawab di sekolah saja, tetapi juga di tengah masyarakat sebagai panutan. Oleh karena itu, setiap sikap dan tindakan guru itu harus dijaga dengan baik, karena kesalahan sekecil apapun bisa berdampak pada generasi yang tidak sesuai dengan harapan. Baik, jika masuk ke studi kasus di mana yaitu studi kasusnya itu guru tinggal tentang kepala siswanya di kelas, di mana kejadian ini berulang pada Selasa 10 Juni 2025 saat pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester di SMP Negeri di Kerawang. Demak, pelaku seorang guru ASN presidensial DM dengan umur 58 tahun sedang mengawasi ujian di dalam kelas ketika ia mendengar suara siulan yang dianggap mengganggu ketenangan. Terpancing emosi karena tidak ada siswa yang mengaku saat ditanya siapa sumber suara tersebut. DM tiba-tiba naik ke atas meja siswa dan menendang kepala korban dengan inisial GM dengan umur 13 tahun sebanyak 2 kali. Aksi brutal yang terekam kamera ponsel siswa lain ini kemudian viral di media sosial dan memicu kecemasan kecaman luas. Pasca kejadian, orang tua korban melaporkan tindakan tersebut ke Polres Demak karena anak mereka mengalami luka lebam dan pusing. Namun melalui mediasi yang dilakukan pada 12 Juni 2025, kasus ini akhirnya diselesaikan secara restoratif justice setelah pelaku mengakui kekilafannya dan meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban. Meski kalau laporan tersebut dicabut, pelaku tetap harus menghadapi konsekuensi administratif berupa sanksi disiplin berat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran kode etik profesi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan materi kami, yaitu etika profesi guru adalah norma prinsip moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam menilai tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk, serta dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjalankan profesinya berdasarkan etika profesi, yaitu aturan dan nilai yang mengatur perilaku guru dalam pembelajaran maupun kehidupan bermasyarakat. Etika profesi guru bertujuan untuk menjaga martabat, tanggung jawab, profesionalisme guru sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Etika guru tidak hanya berlaku dalam hubungan dengan peserta didik, tapi juga dengan rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Guru harus menghormati, menghargai, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi siswa. Selain itu, guru perlu menjaga kerjasama yang baik dengan sesama guru dan demi terciptanya lingkungan pendidikan yang harmonis dan profesional. Dalam hubungan orang tua dan masyarakat, guru harus berkomunikasi secara jujur, menjaga kerahasiaan siswa, serta menjadi teladan yang baik. Dengan menerapkan etika tersebut, guru dapat menjaga kehormatan profesinya dan membantu mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi masa depan peserta didik. Inilah hasil dari presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata, kami mohon